Menimbang majelis hakim menilai bahwa sebenarnya terdakwa selaku direktur PT Kulit Adam wajib bayar yang secara nyasar memiliki kemampuan untuk membayar tagihan PSDA daerah sebagaimana dimaksud yang dimaksud di dalam dakwaan jaksa penuntut umum dibuktikan bahwa PSDA murni dan murni telah dibayar setelah pada tanggal 1 April 2008 sebagaimana bukti surat T1 pelunasan PSDA sesuai dengan SPP nomor 973 sebesar 134.434.244 rupiah dan bukti surat T9 yaitu pelunasan DR sesuai dengan SPP nomor 973 sebesar 40.252,03 yang diajukan penasihat hukum di persidangan. Telah terjadi pertentangan pula dalam SPP nomor 973 /01 PSDH /datar DR /2 Romawi jika menyatakan dalam belangko SPP tersebut menerangkan ada atas kayu bulat atau bahan baku serpihan kayu hasil pemeriksaan lapangan tanggal 18 November 2002 dan 2002 Desember 2000 sedangkan menurut jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan menerangkan tim dinas kehutanan telah melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 24 Februari 2003 dan hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam SPP nomor 973 01 PSDH /datar DR /2 Romawi /DK tanggal 24 Februari 2003 sehingga menimbulkan keraguan kebenaran tentang pemeriksaan terhadap tebangan kayu yang dilakukan oleh tim dinas kehutanan tertanggal 24 Februari 2003 tersebut. Memang telah merugikan negara sebesar PSDH 165.775.775 rupiah dan untuk DR sebesar 55.190,09 dolar ternyata diperoleh dari sumber data yang tidak akurat dan benar. Bahwa oleh karena itu maka SPP nomor 973 /01 PSDH DR /2 Romawi DK tanggal 24 Februari 2003 tidak layak dijadikan sebagai syarat bukti dalam menyusun surat dakwaan. Patut dikesampingkan dengan demikian kondisi sebagai dimaksud dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata unsur ketiga sehingga menyembuhkan kerugian negara pada pendapatan negara menjadi tidak terbukti. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua jaksa penuntut umum tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan kedua dinyatakan tidak terbukti sehingga terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut. Menimbang bahwa akhirnya majelis hakim berkesimpulan bahwa karena dakwaan pertama dakwaan kedua tidak terbukti, maka oleh karena itu terdakwa Tony Wong alias Tony Wirianto alias Tony Wurianto alias Tony alias Entong Swan bin alias yang telah dapat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua. Menimbang oleh karena terdakwa Tony Wong alias Tony Wurianto alias Tony Wurianto alias Tony alias Entong Swan bin alias yang telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama ataupun dakwaan kedua, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua dari jaksa penuntut umum tersebut di atas. Menimbang oleh karena kesalahan terdakwa yang dilakukan yang didakwakan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepentingan hukum dan keadilan maka terdakwa harus dibebaskan. Pres sesuai dengan pasal 190 ayat 1 jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Menimbang oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Menimbang oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum, maka kepada terdakwa harus dipulihkan juga haknya dalam kemampuan kedudukan dan hak serta martabatnya. Menimbang mengenai barang bukti yang terdapat di dalam berkas sebagaimana termuat dalam berita acara, seluruhnya terlampir dalam berkas. Menimbang oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan, bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada negara. Mengingat pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak, pasal 191 dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. Berdiri. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Tony Wong alias Tony Wurianto alias Tony alias Tony alias Entong Swan bin alias Eng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama dari jaksa penuntut tersebut di atas. 2. Membebaskan terdakwa Tony Wong alias Tony Wurianto alias Tony alias Eng Tong Suan bin alias Eng dari dakwaan pertama jaksa penuntut tersebut di atas. 3. Menyatakan terdakwa Tony Wong alias Tony Wurianto alias Tony Wurianto alias Tony alias Eng Tong Suan bin alias Eng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah penerimaan negara bukan pajak yang terutang sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dalam dakwaan kedua dari jaksa penuntut tersebut di atas. 4. Membebaskan terdakwa Tony Wong alias Tony Wurianto alias Tony Wurianto alias Tony alias Eng Tong Suan bin alias Eng dari dakwaan kedua jaksa penuntut tersebut di atas. 5. Memerintahkan agar terdakwa Tony Wong alias Tony Wurianto alias Tony Wurianto alias Tony alias Eng Tong Suan bin alias Eng segera dikeluarkan dari tahanan. 6. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya. Menetapkan barang bukti berupa 1 lembar SPP PSDH dan DR dengan nomor 973 01 garis miring PSDH DR garis miring 2 Romawi ITK tanggal 26 Februari 2003 dan seterusnya sebagaimana termuat dalam berita acara, serta 1 bundel surat perintah penyeluruhan PSDH DR untuk operasi Bina Kampus Hayati dan Dinas Kehutanan sebagaimana termuat dalam berita acara.